balik lagi soal yang daftar melalui QR Code, nah kami punya undian. Undian, Mbak? Undiannya warga Jakarta yang beruntung, yang rezekinya lagi oke gitu lagi ya, pas bisa ya. dapat emas. Saudara, air merupakan sumber kehidupan. Air adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta, air juga merupakan sumber kehidupan yang vital bagi warga Jakarta. Sebagai penyedia air bersih, Pamjaya menyediakan air bersih bagi warga Jakarta untuk kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Seperti apa pelayanan, kemudian penyediaan, kemudian peningkatan kualitas sumber air bagi warga Jakarta yang dikelola oleh Pamjaya. Sekarang bersama saya sudah ada Pak Syahrul Hasan, Direktur Pelayanan Pamjaya. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, mari kita berbincang dengan Pak Syahrul Hasan terkait dengan pelayanan apa saja yang disediakan oleh Pamjaya untuk kebutuhan air bersih di Kota Jakarta. Pak, yang pertama ini Pak, bagaimana sih Pak kontribusi Pamjaya terhadap penyediaan air bersih untuk warga Jakarta? Ya. Pertama, Pamjaya sebagai entitas perusahaan publik yang kepemilikannya dimiliki oleh 100% Pemprov DKI Jakarta dengan mandatori memberikan layanan air secara langsung kepada warga Jakarta. Tentu ini menjadi tugas yang sangat mulia karena tadi yang disampaikan di awal bahwa air adalah hak bagi seluruh warga, khususnya di Jakarta. Nah, mengingat tugas itu adalah tugas yang sangat mulia, tentu segala inisiatif yang datang dan menjadi concern kita ini menjadi penting buat untuk kemudian kita deliver untuk pemenuhan hak air bagi warga Jakarta. Dan kondisi ini yang kemudian saat ini sejak tanggal 2 Februari 2023, Pamjaya sudah hands on kembali secara operasional penuh, ya, dari hulu ke hilir melakukan pelayanan. Yang dulunya dikelola swasta, Pak, ya? Dulu selama 25 tahun dikelola swasta, betul. Dan saat ini kami memiliki target-target yang saya kira target ini menjadi kerja kolosal. Kenapa kerja kolosal? Karena memang target ini secara constraint waktu sampai dengan 2030 dengan pemenuhan 100% cakupan layanan, ini semua menjadi prioritas untuk kita semua dan dikerjakan secara paralel. Dari modal penyediaan air baku, kita produksi, kemudian kita distribusi dengan pipa-pipa baru, dan kita kemudian mencari pelanggan baru yang saat ini kurang lebih target kami sampai dengan 2030 adalah 1.092.000 pelanggan baru. Dan ini waktunya hanya kurang lebih 7 tahun. 7 tahun lagi, Pak? 7 tahun. Dan tentu dengan 7 tahun ini optimasi yang ada di internal Pamjaya, speednya kami kencangkan terus. Ya, seluruh karyawan yang jumlahnya kurang lebih 1.600 orang punya concern yang amat tinggi untuk mendeliver penugasan dari Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 2022 mengenai cakupan layanan 100% di tahun 2030 nantinya. 2030. Betul. Pak, terkait dengan pelayanan, Pak, apakah untuk instalasi pemasangan instalasi baru ini juga ada perkembangan, Pak? Artinya dari tahun 2023 ya, 2023 kemudian 2024, apakah ada kenaikan signifikan, Pak? Betul. Pemasangan. Memang ketika kita bicara pengelolaan
kita menyebutnya dengan SPAM ya, sistem penyediaan air minum. Maka kita melihatnya 4 variabel. Yang pertama adalah penyediaan air baku, kemudian kami mengelola atau kami memproduksi di WTP kami atau instalasi pengelolaan air, kemudian kami dorong, kami injek air itu melalui jaringan distribusi kami, pipa-pipa kami, kemudian masuk ke pelanggan dan kami maintain pelanggan yang kemudian menjadi pelanggan Pamjaya. Nah, kondisi untuk mencapai 100% cakupan layanan, tentu ada beberapa variabel yang memang harus disiapkan. Salah satunya adalah kesediaan air baku. Nah, sebagai informasi bahwa air baku Pamjaya yang Pamjaya kelola saat ini, secara existing jumlahnya adalah 20.750 liter per detik. 20.750 liter per detik, betul. Kalau untuk mencapai 100% cakupan layanan, maka kami harus kemudian memprovide di angka 31.000 sampai dengan 32.000 liter per detik. Artinya ada gap kurang lebih 11.000 liter per detik air baku. Nah, air baku tadi tentu karena di Jakarta tidak memiliki resource lagi, maka kami kemudian meminta kembali untuk dari Jatiluhur, dalam hal ini BUMN, perusahaan jasa Tirta II, untuk memprovide air yang kemudian kami butuhkan. Nah, air yang kami butuhkan itu saat ini sudah ready sebenarnya, dikelola oleh pihak BUMN, dan nanti kemudian akan didorong kepada kami di Pamjaya. Nah, inisiatif-inisiatif ini kami sebut dengan SPAM regional. Ada SPAM regional Jatiluhur 1 yang alokasi instalasi pengelolaan airnya ada di Bekasi, kemudian ada SPAM Karian Serpong yang posisinya ada kurang lebih 40 sampai dengan 50 km di arah Lebak dari Jakarta. Kemudian di internal kami bekerja sama dengan mitra swasta kami membangun namanya IPA Buaran 3. Tadi kalau Jatiluhur 4.000 liter per detik, SPAM Karian Serpong 3.200, terus kemudian nanti untuk di SPAM Buaran 3 itu 3.000 liter per detik. Terus kami tambahkan juga SPAM dari internal kami, SPAM Pesanggahan 750, yang prosesnya lagi bergerak, dan kemudian SPAM Ciliwung itu 200 liter per detik. Artinya yang 11.000 liter per detik tadi itu kemudian saat ini proses baik dari sisi air bakunya yang sudah ready dan pembangunan instalasinya semua sedang bergerak. Untuk apa? Untuk menfulfill berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sampai dengan 100% tadi. Dan memang karena ini adalah infrastruktur yang pembangunannya tidak kelihatan langsung oleh warga Jakarta, tapi dampaknya di kemudian hari ketika ini sudah terbangun, jaringan sudah tersedia, maka dampaknya akan mulai dirasakan oleh warga Jakarta. Seperti itu. Pak, terkait instalasi tadi, apakah ada kemudahan Pak buat pelanggan untuk kemudian memasang instalasi air pump di rumahnya? Ya, betul. Tentu dengan target 1.092.000 ya, kami memberikan akses, memberikan kemudahan bagi warga Jakarta, masyarakat Jakarta yang ingin menjadi pelanggan Pamjaya. Basisnya tentu rumah ya, atau persil ya. Artinya kalau ada utilitas yang lain itu kan, let's say satu persil atau satu rumah atau satu ruko atau satu gedung itu bisa ada 2, 3, 4 meter pelanggannya. Kalau ini kami berbasis hanya satu rumah, satu persil, 1 meteran. Nah, artinya kebutuhan kami untuk mencapai 1 juta pelanggan, untuk mencapai 100% cakupan layanan ada di 1.092.000 tadi. Nah, yang 1.092.000 tadi, maka kami membuat berbagai macam treatment kemudahan bagi warga Jakarta. Salah satunya tentu kami sekarang ini sudah hampir 1 tahun kami memiliki kontak center yang kami sebut dengan kontak center 1.502.23. Masyarakat Jakarta tinggal telepon saja 24 jam, maka dia bisa kemudian merequest untuk mendaftar. Gitu. Yang kedua, secara sisi lainnya, masyarakat bisa mendatangi 13 area bisnis yang kami miliki di Jakarta. Gitu ya. Nanti salah satu di mana? Salah satunya kami ada di Dharma Wangsa, ada kemudian di Gudang Air Pasar Rebo, ada di Klender Duren Sawit, ada di Pulau Mas, ada di Kelapa Gading, Dewa Ruci,
ada di Perdana, ini saya sebutin semuanya boleh. di sini ya. Cengkareng, kemudian di Jati Baru. Artinya Nah, 5 wilayah udah 5 wilayah udah tercover semua. sudah tercover semuanya. Nah, kemudian itu yang sifatnya warga bisa datang ke sana. Terus kemudian di sisi lain, warga kemudian juga bisa mengakses media sosial yang kami di media miliki. sosial. Betul. Dia Dari bisa sana bisa bisa langsung. men-DM langsung gitu ya. gitu. Bisa mendaftar Itu langsung pasti sampai, Pak, ya? melalui. Kenapa? Pasti sampai ya. Pasti sampai karena Artinya itu kan begitu di DM mau pasang baru nih. betul, langsung karena kan ketika di DM kan tentu Ya. nge-link ya ke Ya, sistem oke. kami. Terus di sisi lain melalui media sosial kami juga memprovide menggunakan QR code. QR Tinggal QR code-nya di Tinggal scan, langsung langsung kemudian nanti mereverse masuk kepada ke sistem daftar. kami. Karena memang zamannya udah begitu ya, Betul. tentu kami harus jemput bola dengan kondisi tersebut. Artinya sambil rebahan orang bisa daftar, Pak. Sambil rebahan bisa daftar. Iya. Betul. Artinya sekarang udah zamannya sudah seperti itu. mudah, Orang udah malas betul. ke sini, datang ke sana. Betul. Kemudian udah pakai QR code, udah diisi. Persis. Persis. Ya, itu sambil rebahan udah bisa langsung Betul. pasang. Betul. Untuk persyaratan apakah ada apa namanya, Pak? Susah sih ya, Pak. Persyaratan yang juga dibutuhkan. seperti hanya orang mau buka rekening di perbankan, Oh, orang harus tentu punya KTP ya. Ya, Nanti KTP, kalau KTP ini DKI kan lah butuh ya, fotokopi KTP KTP, terus kemudian PBB karena ini kan berbasis rumah gitu ya. Terus tentu nanti kami kan ada persyaratan berkaitan dengan administrasinya, harus Ya. kemudian administrasinya diisi. Simpel sih, seperti halnya mau buka rekening di bank. berrekening di bank. Iya, nggak sulit-sulit, betul. Nggak usah butuh surat nikah, karena ini kan mau pasang air. Untuk pasang gitu. air. Jadi ini yang kemudian kami memberikan kemudahan bagi warga Jakarta sebenarnya. Gitu. Ya, lebih mudah, lebih gampang Iya. lah ya, makin Iya. zaman makin. Persis seperti itu. Adakah sih, Pak, promo-promo, Pak? Tentu. Terkait pemasangan baru nih? Nah ini menarik karena memang Biasanya kan ada pasang baru dapat promo diskon Betul, atau apa lah gitu, Pak. betul. Jadi Intinya memang kita consider ya, kan itu kita sebut dengan sisi marketing ya, Ya, betul. untuk bagaimana kami menggrab calon-calon pelanggan untuk kemudian mau jadi pelanggan Pamjaya. Yang pertama kami memprovide untuk kemarin ada program gratis sambungan baru tuh ketika event PRJ gitu ya, atau event ulang tahun Jakarta. Nah saat ini kami memberikan potongan, memberikan diskon kepada warga Jakarta di kelas pelanggan tertentu. Nah saya ingin tambahkan nih, Ya. jadi calon pelanggan Pamjaya itu dia akan masuk ke kelompok pelanggan. Nah kelompok pelanggannya itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama kita sebut dengan 2A1 atau dalam konteks sosial kita sebut dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Nah itu kurang lebih Rp600.000 gitu ya. Nah nanti dari Rp600.000 tentu ada diskonnya berapa gitu Oke. ya. Nanti kita sebutnya dengan 2A1, ada 22, 23, 24. Nah, Banyak nanti klasifikasi, ada Pak. stagingnya. Nah dari stagingnya itu kemudian ada penggratisan atau ada potongan-potongan yang kami provide dari tim kami di tim marketingnya gitu. Dan nanti di sisi lain, kalau tadi saya balik lagi soal yang daftar melalui QR code, nah kami punya undian. Undian, Pak. Undiannya warga Jakarta yang beruntung, yang rezekinya lagi oke gitu Lagi ya, pas bisa ya. dapat emas Dapat emas, Pak. 5 gram 5 gram dari Pamjaya. Pemirsa. Nah, harga emas lagi Aduh, naik-naiknya nih. Harga Harga emas lagi pemirsa. naik-naiknya dan Jadi pasang baru instalasi. pasang baru. Pasang Betul, baru instalasi. pasang baru ya, Pasang bukan baru pelanggan existing ya. Pasang baru. Betul. Mas nih lagi Langsung iseng-iseng rebahan, daftar pakai QR code, QR code. Fred. Daftar Pasang. tiba-tiba diundi bisa dapat 5 gram. Ini dapat 5 gram. 1 gram berapa sekarang? 1 gram itu 1 juta lebih, Pak. 1 juta lebih, dapat 5 juta. Dapat 5 juta. Lumayan. Wow. Bisa beli mochi banyak kan. Wow, itu. Itu tuh ya. Itu tuh. Jadi Jadi itu. kalau pasang baru nggak usah ragu-ragu. Nggak usah Udah ragu-ragu. jangan pakai air tanah lagi. Betul, nggak boleh dong, nggak boleh. Udah gitu udah nggak boleh. Karena Betul. nanti akan merusak lingkungan. Persis. Sekarang pasang baru, instalasi sambil rebahan, QR code, Betul. pasang baru, dapat Betul. diskon. Jangan lupa air Pamjaya Air itu Pamjaya. harganya paling murah. Minimal di Jabotabek ya, minimal. Oh, paling murah. Bahkan saya bisa consider di Pulau Jawa, tarif Pamjaya itu paling murah. Oh. Bayangin, 1 liter Rp1. Nanti saya tambahin nih, 1 liter Rp1. Tuh, pemirsa. 1 liter biasa kita minuman botolan, itu berapa? Rp5.000. 5.000 lah, 5.000. Ini 1 liter sebotol Rp1. Masih ada gak uang Rp1?
Udah nggak ada. Nggak ada, udah nggak ada. Rupiah bayar, udah dapat Iya. Rp1, Betul, udah pasangnya dapat betul, emas lagi. betul. Ya. Kalau kita pakai, Kalau undian tapi ya kalau dapat. betul. Kalau kita pakai 10 meter kubik atau 1000 liter 10.000, dalam 1 bulan, cuman bayar berapa? 10.000. 10.000. Iya, Wow. murah banget kan? Murah banget Pak. Murah banget. Sampai kenyang-kenyang tuh Pak. Kalau diminum, Sampai ya. kembung Pak ya. Sampai kembung. Betul. Gitu. Iya, oke Pak. Pak kalau pasang baru Pak, ada biaya tambahan lagi Pak ketika Nah, instalasi ini dilakukan? memang kemudian yang menjadi standar di Pamjaya. Kami memprovide sambungan baru itu. Jadi kalau secara teknis ya, Ya, orang kalau jadi atau warga Jakarta kalau menjadi pelanggan Pamjaya kan dapat meter ya, yang Betul. diinstal, yang dipasang di rumahnya tuh. betul. Kalau Sama seperti listrik listrik, kan Pak, ya. dipasang di tembok ya, Tembok. ini kan di Kalau bawah air di ya. bawah, ya. Betul, ada meteran. Nah dari meteran tadi sampai ke jaringan di depan jalan atau depan rumah warga Jakarta itu kami memprovide 6 meter gratisnya. Gratisnya 6 meter. Jadi harga sambungan barunya sudah termasuk pipa 6 meter sampai dengan kemudian meterannya. Nah, tapi memang kalau jaringannya kemudian belum ada, maka kami memang mencas biaya tambahan sampai ke terhadap titik itu ya. connecting untuk jaringan yang sampai kemudian Sudah ada. di pipa existing kami. Tapi biaya itu kemudian tentu mereverse kepada jaringan yang kemudian akan menjadi yang tadi itu sudah milik warga kan gitu ya. Oke. Dan walaupun secara aset itu aset Pamjaya, tapi itu adalah domain dari warga untuk mendapatkan akses air bersihnya. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan karena kelompok pelanggannya kemudian beda-beda, tentu biayanya beda-beda gitu ya. Ada 600.000, ada yang 1,5 juta, ada 1,6 juta. Maksimum untuk rumah-rumah itu biayanya 1,6 juta rupiah. Tapi ingat tadi, kalau udah jadi pelanggan Pamjaya, biaya bulanannya murah. Iya, betul, Pak. Gitu. Betul. Kalau air tanah kan terkesan gratis. Betul, Tapi Pak. kan terkonversi dengan biaya listrik ya? Iya, betul. Iya. Betul. Betul. Itu sudah itu. Pokoknya udah dimudahkan semuanya. Dimudahkan. Kita mudahkan buat warga Jakarta. Betul. Kemudian Pak, apakah ada garansi atau jaminan Pak di instalasi itu? Ada garansinya nggak Pak? Artinya kebocoran atau apa gitu? Tentu. Kewajiban Pamjaya berkaitan dengan jaringan perpipaan yang itu adalah aset dari Pamjaya. Saya sebutkan dulu jumlahnya nih, mungkin agak kaget. Pipa jaringan Pamjaya ya, pipa dari yang ukuran paling besar yang 2 meter, yang kita kalau di dalam berdiri nggak sampai mentok, sampai yang setengah inch gitu, itu ada 12.000 kilometer. 12.000 kilometer. Pipa Pamjaya. Kita nggak sadar aja tuh. Mungkin orang kalau ngelihatnya ada MRT kelihatan, ada Transjakarta kelihatan, sepotong, PLN ada kelihatan. Tapi pipa Pamjaya itu jumlahnya 12 km, 12.000 kilometer. 12 juta meter. Oh, 12 juta meter. Nah, Ya, 12 juta meter. 12 juta meter itu kalau Jakarta ke Aceh udah berapa kali bolak-balik tuh, ya. Iya. Jauh, ya. Jangan jalan capek. Jangan ngelilingin bukit, jangan. Nah, tadi bagaimana kemudian soal services kami berkaitan dengan jaringan. Nah, karena pipa-pipa ini kan sudah ada umurnya. Ada yang umurnya karena usia Pamjaya sudah 102 tahun nih, besok bulan Desember 2024. 102 tahun. 102 tahun. Wow. Ada yang usia pipanya mungkin baru 1 bulan, yang paling muda. Nah, tentu karakteristiknya beda-beda. Beda-beda, Nah, bisa betul. saja terjadi kebocoran karena satu dan lain hal, karena pekerjaan utilitas lain gitu ya. Nah, maka kami Pamjaya kewajibannya adalah melakukan maintenance, melakukan perbaikan terhadap kondisi jaringan tersebut. Nah, oleh karena itu ketika warga Jakarta merasa bahwa, Pak, kok pipa di rumah kami atau air di rumah kami, kok airnya cenderung keruh, atau berbau, atau kotor, gitu. Bisa saja terjadi kemudian instruksi kebocoran. Nah, ketika terjadi itu yang masuk dari sisi komplain kepada Pamjaya, maka kami akan melakukan troubleshoot atau perbaikan berkaitan dengan komplain dari warga tadi. Artinya Gitu. segera Dan ditangani. itu kami lakukan 24 jam. Kami ensure semua proses after service kami itu 24 jam. Seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa kewajiban kami adalah menjaga kualitas, kontinuitas, keterjangkauan air bagi pelanggan Pamjaya 24 jam. Jadi lapor aja langsung. ke Dilapor Pamjaya. aja. Jadi Ke kontak center kami. jangan lapor ke media sosial tapi lapor ke Pamjaya. Betul. Karena Jangan kalau konsen di media sosial tapi tidak perlu, karena memang nanti nggak jadi ditanganin kan gitu. malah waktunya mungkin akan mundur. Tapi kalau kontak center kami, media sosialnya Pamjaya, Media direct sosialnya gitu ya, Pamjaya, ya, betul. atau datang ke kantor kami, itu pasti tim kami langsung datang ke
rumah warga untuk Artinya kalau menyelesaikan. mengadu, yang adunya di media sosial Pamjaya supaya bisa tepat direspon. Persis, seperti Jangan itu. ngoceh kemana-mana, tapi ya nggak tertangani juga masalahnya, Betul. malah jadi gibah kan. Ya Pak, baik Pak. Mungkin kita bisa pindah ke lokasi Boleh, Pak. boleh sambil lihat-lihat sambil ini lihat-lihat itu Pak ya. instalasi kami, ya. instalasi yang sebenarnya belum yang paling besar. Ini di 400 instalasi liter per detik, ini ada di namanya instalasi pengelolaan air Cilandak Cilandak ya. di TB Simatupang. Di TB Simatupang Pak ya. TB Simatupang. Ya Pak Sarul, tadi Ya. kita udah keliling Pak ya. Betul. Sekarang kita ini ada di mana Pak? Nah, ini disebut dengan reservoir atau bak Reservoir. penampungan ya. Bak penampungan. Nah, di bawah kaki kita ini Oh. reservoir dengan kapasitas 1000 meter kubik. Ada 2 di Cilandak, di bawah kaki kita dan di sebelah sana. Ada 2 jadi 1000. Oh 1000. 1000 Seribu, salah 1000. betul. Ini adalah ketika air baku kita ambil karena ini dari Oh. Sungai Kerukut, diproduksi di belakang kita tadi nih ya, di instalasi. Maka ketika airnya sudah dengan standar kita menjadi air minum sesuai dengan Permenkes nomor 492, maka disimpan dulu di sini. Oh, disimpan Nah, di sini. nanti dia akan ngeflow terhadap kebutuhan di jaringan. Nanti Oh. ada pompa dorong kami di posisi di depan yang akan mendorong ke jaringan yang ada di menuju ke warga nantinya. Seperti itu. sini wilayah selatan Betul. ya, untuk kebutuhan warga Jakarta Betul, Selatan. untuk Pak, ya? warga Jakarta Selatan ini untuk ke Pondok Indah, kemudian ke area Radio Dalem, Fatmawati, dan sebagian Kemang. Oh, Ini dari untuk sini ya, dari IPA Cilandak. IPA kita Cilandak. sebutnya. Oke, Pak. Betul. Nah Pak, ini Pak, Ya. ini masih terkait dengan air bersih Pak. Apa sih yang dilakukan oleh Pamjaya untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan air Pak? Artinya penggunaan air secara bijak, kemudian soal air bersih dan sebagainya, tidak menggunakan air tanah. Apa Pak yang dilakukan? Ya, tentu sejalan atau paralel dengan kami mendorong percepatan tadi ya, pembangunan instalasi atau spam, kemudian penyediaan pipa, terus mendorong pelanggan untuk shifting dari air tanah menuju pelanggan Pamjaya. Bagi warga Jakarta yang saat ini pertama di rumahnya masih ada air tanah atau air pam dan air tanah, pertama himbauan kami segera di close air tanahnya. Kenapa? Karena sekali lagi tentu air produksi Pamjaya itu sesuai dengan Permenkes nomor 492. Gitu ya. Artinya konsumsi aman, Pak, secara kualitas itu terjamin. Nah, di sisi lain bagi warga Jakarta yang belum kemudian menggunakan air jaringan air Pamjaya atau memang karena belum ada jaringan, saya kira tentu berhemat juga berkaitan dengan penggunaan air yang ada di rumah masing-masing. Karena mengikat bahwa kalau kita boros, kita berlebihan, tidak bijak, maka ada konsekuensi secara ekologi dan lingkungan. Tentu permukaan tanah kita kan akan menurun. Kita sebutnya dengan sinking atau land subsidence. Nah, di utara Jakarta itu kan memang sudah terjadi. Ya, mungkin videonya sudah viral, itu ada penurunan. Kurang lebih per tahunnya itu di angka 10 sampai dengan 15 cm selama 1 tahun gitu ya. Tentu konsekuensinya adalah karena memang ekstraksi air tanah yang berlebihan. Nah, sejalan dengan itu makanya Pamjaya selain tadi saya sudah mention, kita akan penyediaan 11.000 liter per detik air baku baru. Di sisi lain dengan 1 juta pelanggan baru yang sedang kita kejar, kami ini secara paralel kemudian akan menyediakan pipa baru sepanjang 7.000 km. Tambahan. Dari yang 12.000 km existing akan nambah sampai dengan 2030 itu 7.000 km. Masih jauh ya? Masih jauh. Jakarta Bali saya rasa lebih. Masih bisa keliling Pulau Jawa ya. Nah, artinya itu yang kemudian kami saat ini fokus dan semuanya paralel pekerjaan-pekerjaan kami supaya apa? Supaya warga Jakarta betul-betul shifting dari penggunaan air tanah kepada air perpipaan Pamjaya. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai manajemen
menghimbau warga Jakarta ketika ada tim kami yang datang door to door untuk kemudian menawarkan Bapak Ibu menjadi pelanggan Pamjaya, mohon diterima dengan baik dan mohon untuk kemudian Bapak Ibu bersedia untuk menjadi pelanggan Pamjaya. Seperti itu. Demi kelestarian lingkungan, demi anak cucu kita berkaitan dengan ekstraksi air tanah yang kita tidak boleh lagi kemudian berlebihan. Dan penggunaan air pumpnya juga ya harus dihemat juga Pak. Harus dihemat juga. Jangan mentang Betul, Rp1 jangan per harganya murah. liter. Rp1 per liter. Rp1 per liter gampang lah gitu ya. Air dibuang-buang. Seharga sebungkus rokok mah lewat. Nggak boleh gitu juga. Nggak boleh gitu. Tetap air itu kan adalah kebutuhan yang tidak ada gantinya sehingga kita harus bijak dalam menggunakan itu. Seperti itu. Ini Pak, terkait dengan air bersih Pak ya. Iya. Tentu ada hubungannya juga dengan kesehatan. Betul. Dari kesehatan ini kemudian bisa ditarik lagi ke belakang sampai ke pencegahan upaya stunting. Pak, Betul. apa gimana Program Pak? nasional Program ya. nasional Betul. untuk pencegah stunting. Betul. Nah, di Pamjaya sendiri gimana Pak? Apa Betul. yang dilakukan untuk itu Ya, Pak? kita realize bahwa program stunting ini kan concern dari pemerintah pusat, Betul. pemerintah DKI Jakarta ya, bahwa kemudian salah satu yang menjadi bagian penting adalah pencegahan dan penurunan angka stunting. Nah, memang sebagai informasi bahwa angka stunting yang muncul saat ini di berbagai wilayah, khususnya di Jakarta itu salah satunya memang variabelnya adalah selain kemudian kurangnya mengkonsumsi makanan layak dan bergizi, juga tentu mengkonsumsi air yang belum layak untuk dikonsumsi. Nah, Pamjaya tentu memiliki peranan berkaitan dengan ini untuk tadi percepatan instalasi jaringan dan seterusnya untuk kemudian warga Jakarta menggunakan air Pamjaya. Nah, di sisi lain kami juga punya yang disebut dengan corporate social responsibility berkaitan dengan engagement kami dengan pemerintah kota kabupaten di seluruh 5 wilayah 1 kabupaten di DKI Jakarta bekerja sama dalam rangka penurunan angka stunting. Dan itu kami lakukan sejak tahun 2023 kemarin. Angkanya 2023, angka CSR-nya sampai dengan 2024 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Minggu lalu saya hadir sendiri di Wali Kota Jakarta Barat ya untuk penandatangan komitmen berkaitan dengan penurunan angka stunting. Dan ini menjadi bagian yang penting bagi Pamjaya karena Pamjaya adalah bagian dari Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian terlibat menurunkan dan mencegah angka stunting di terutama DKI di Jakarta, terutama di Jakarta. Persis. Ya. Artinya air bersih juga ya pegang peranan juga Pak ya. Persis pegang peranan penting. Kan orang nggak cuma makan ya. Betul. Selama ini orang lupa selain makan ya minum. Betul. Nah, ini kan betul. Dan yang paling baik kan adalah air putih ya, tentunya ya. Air bersih. Nah, dulu Pamjaya pernah Pak ya, waktu masih dikelola swasta, mereka berjanji untuk bisa air yang disalurkan ke warga itu bisa langsung diminum. Sekarang perkembangannya seperti apa Pak? Ya, memang standar produksi di instalasi kami, contoh yang di belakang kita ini, ataupun yang kemudian saat ini kita berdiri di atas, itu standarnya air minum. Standarnya air minum. Artinya sudah bisa diminum? Sudah bisa diminum standarnya. Output dari instalasi ini, yang ada di lingkungan instalasi itu standarnya udah bisa langsung diminum. Problemnya adalah ketika masuk jaringan. Nah, jaringan itu tadi saya di awal sudah mention bahwa kita punya 12.000 km dengan karakteristik jenis pipa, terus kemudian umur pipa, betul ya. Tentu itu kemudian memiliki kondisi yang berbeda. Nah, tapi kami punya komitmen. Contoh di beberapa titik saat ini kita sedang menyiapkan jaringan di beberapa kawasan untuk bisa menjadi pilot project supaya warga di lingkungan tersebut bisa mendapatkan air sifatnya langsung diminum atau tap water. Nah, salah satunya program kami yang disupport oleh pemerintah DKI Jakarta adalah di IPA Ciliwung. IPA Ciliwung yang saat ini sedang berproses, nanti jaringannya itu kami siapkan yang food grade. Oh, yang food grade. Yang food grade. Jadi warga di sekitaran Kalibata, Rawajati, Cikoko, Pengadegan, Duren 3 yang menjadi bagian dari pelanggan dari Pamjaya khususnya instalasi Ciliwung, itu memang planning kami untuk food grade. Kemudian yang kedua adalah di IPA Pesanggerahan yang posisinya IPA Pesanggerahan itu saat ini sedang pembangunan juga, progresnya juga cukup signifikan. Jaringannya nanti juga akan food grade. Planning kami ke sana. Terus di beberapa kawasan yang saat ini sedang kami siapkan di kawasan Cengkareng, khususnya di Citra itu nanti kami akan rubah kemudian instalasinya dengan food grade. Jadi memang planning itu berjalan, planning itu bergerak saat ini.
Tapi karena pipanya tadi jumlahnya 12.000 km kan kami consider dengan kondisi existing seperti itu. Tapi memang seyogianya atau standarnya memang Pamjaya adalah air minum. Namanya kan perusahaan air minum, bukan PAB, perusahaan air bersih. Betul, Seperti betul, itu. Pak. Itu semua kapan Pak targetnya Pak? Kalau untuk yang kemudian tadi kemana memang planning kita ketika nanti instalasinya sudah berdiri, paralel dengan jaringan kemudian sudah terbangun, maka di beberapa planning tadi itu di 2025 sudah bisa dirasakan. Contoh tadi yang untuk Pesanggerahan salah satunya ya. Pesanggerahan sekarang instalasinya sudah bergerak. Itu 2025. 2025 gitu. Seperti itu. So mohon doanya, mohon supportnya seluruh stakeholders, teman-teman dari media ya, untuk kemudian bisa 2025 bekerja sama memberikan publikasi positif kepada warga Jakarta berkaitan dengan Pamjaya. Yep. Jadi 2025 nanti kita tunggu launching, airnya dari keran langsung diminum. Siap. Wah, itu. Siap. Mantap udah ya. Janji udah beberapa tahun yang lalu Pak. Betul. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak informasinya. Kita udah bicara kesana kesini nih Pak. Kami berterima kasih. Air minum dan air bersih juga untuk warga Jakarta Pak. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Kami juga berterima kasih atas kesempatan untuk bisa melihat instalasi pengelolaan minum di Cilandak. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sarul. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Syarul Hasan, Direktur Pelayanan Pamjaya, seputar penyediaan dan pelayanan serta peningkatan kualitas layanan ke masyarakat terkait dengan penyediaan air bersih untuk warga Jakarta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama saya, Lekor. Jumpa. Jangan lupa subscribe ya.